Apakah seorang wanita pada saat berhalangan boleh beribadah atau tidak? Boleh, boleh beribadah. Yang penting tidak mencium benda-benda kudus dan tidak boleh melakukan Itu ibadah. aja. Iya, itu. Jadi kalau yang lagi haid tidak tahir, dia tidak boleh melakukan kurban. Tunggu selesai dulu. Perbedaan antara Protestan dengan Advent. Advent sesat, Protestan nggak sesat. Udah itu aja. Oke. Ya menurut kakak itu adil. Padahal dia nggak modal loh, dia baik loh, seperti yang aku bilang tadi, dia baik. Kalau dikatakan tidak adil, itu justru keadilan Tuhan. Karena Yesus ini tahu siapa yang dia ciptakan. Semua manusia yang dia ciptakan itu, dia berikan perangkat Taurat di dalam dirinya. Itulah keadilan Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan beberapa umat Kristen. Dari diskusi tersebut, ada beberapa pembahasan yang sangat menarik, yaitu mengenai apakah seorang wanita yang berhalangan boleh beribadah, dan apa sih perbedaan Kristen Protestan dan Advent. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Yang masuk surga itu yang ikut Yesus. Oh gitu ya. Iya. Soalnya kan saya mau tanya, ada Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua katanya masuk surga semua, Mbak. Enggak. Yang bisa membuktikan masuk surga itu hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu dari sorga dan telah naik ke sorga. Dan itu ada saksinya. Disaksikan 500 orang dan murid-murid Yesus. Jadi kalau dikatakan semua mengklaim demikian, dibuktiin dulu minimal. Karena Yesus ini dari sorga dan telah naik ke sorga. Siapa yang mengikuti Tuhan Yesus pasti sampai ke sorga. Gitu. Jadi kalau semua orang boleh mengklaim, tetapi membuktikan itu hanya Tuhan Yesus yang bisa membuktikan. Gitu. Oh itu ya Mbak ya. Ya udah Mbak, makasih ya. Ya Tuhan berkati. Thank you Bang Tobias ya. Ada Sari. Halo Sari Rota. Halo. Sari roti. Kenapa? Kirain sari roti. Sari Rota. Oh turun dia. Jadi kalau kalian mau masuk ke sorga, ikutinlah yang telah naik ke sorga. Jangan ikutin yang jadi bangkai, tidak bangkit bangkit. Gitu. Halo Nopi. Nop, sorry. Halo Nop, ada yang mau ditanya Nop sama Elbas? Orang Kristen kalau meninggal langsung masuk surga ya? Iya. Terus nanti hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dia membangkitkan siapa ya? Membangkitkan semua orang-orang yang sudah di sorga itu. Itu yang pertama sekali dibangkitkan. Juga membangkitkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus untuk dihukum selama-lamanya di neraka. Gitu. Jadi yang pertama kali dibangkitkan adalah orang-orang yang sudah di sorga, disatukan lagi dengan tubuhnya dan diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus, lalu ditempatkan di bumi yang baru dan langit yang baru. Orang yang tidak percaya kepada Yesus juga dibangkitkan untuk dihukum selama-lamanya. Itu Kak Nop. Berarti di dalam surga mereka berbentuk roh gitu ya? Iya, betul sekali. Atau Firdaus ya, kita kenal sebagai Firdaus atau pangkuan Abraham. Gitu, karena sorga itu adalah Allah. Jadi masih rohnya aja, nanti tunggu dibangkitkan. Baru disatukan lagi dengan tubuh kita dan diubahkan menjadi tubuh kebangkitan dan kemuliaan seperti yang Tuhan Yesus sudah nyatakan 2000 tahun yang lalu. Seperti itu Kak Nop. Oke, terima kasih Kak. Ya, Tuhan berkati. Ada lagi yang mau ditanya Kak Nop? Udah, itu aja. Oke, salam. Halo, Elbas 3, halo. Silakan. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ada yang mau ditanya?
Silakan. Mau nanya saja Boleh. mengenai ibadah. Ibadah kalau ini saya Kristen. Ya. Apa yang mau ditanya, Pak? Apakah seorang wanita pada saat berhalangan boleh beribadah atau tidak? Boleh beribadah. Yang penting tidak mencium benda-benda kudus dan tidak boleh melakukan Itu aja. Iya. Itu. Jadi kalau yang lagi haid tidak tahir, dia tidak boleh melakukan kurban. Tunggu selesai dulu. Ya, kalau tentang beribadah, berdoa, sembahyang, puasa itu boleh semuanya. Yang tidak boleh itu ketika melakukan sakramen perjamuan kudus. Itu aja, Pak. Oh iya. Iya, makasih. Sama-sama. Tuhan berkati Pak Elbas. Oke, ada Al Safan. Halo Al Safan. Salam Kak. Ya, ada yang mau ditanya. Ini Kak mau cuma tahu perbedaan antara Protestan dengan Advent. Advent sesat, Protestan nggak sesat. Udah itu aja. Oke. Oke. Udah itu aja Kak. Makasih ya Kak. Ya. Oke, Tuhan memberkati Bang. Ada yang mau naik ini Azza wajalla. Udah kirim permintaan belum? Aduh, kalau kalian mau nanya ya nanya, ya kan di sini mah bebas. Nanya aja ribet. Banyak tuh naik. Iya, tapi yang mana yang mau naik ini? Yang mana ini nggak tahu aku. Halo Aris. Halo. Halo, selamat malam. Ya, ada yang mau ditanya Aris. Itu nih hasilnya gitu. Itu apa? Dangdutan dulu lah, dangdutan lah. Halo Andri. Halo Kak, suara saya jelas? Ya, ada yang mau ditanya? Saya mau bertanya, kalau di kekristenan itu misalnya kita bercerai karena perzinahan, boleh menikah lagi atau enggak? Harusnya dia diam diri, tidak boleh menikah. Itu perintah Lalu dengan Tuhan Yesus. Tetapi mengingat bahaya percabulan, ya, ada suatu kelonggaran yang diberikan kepada orang Kristen. Lebih baik dia menikah daripada binasa dalam dosa. 1 Korintus 7 ayat 9. Iya. berarti nggak masalah ya. Lalu misalnya dengan masturbasi Kak, itu menjadi sebuah dosa atau hanya Iya. ketahiran? Itu dosa. Cuma itu dosa. Oh, oke baik. Oke, itu aja sih Kak. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, kita naikkan lagi ya. Halo, Harangan. Halo Kak, Ya, silakan ada yang mau ditanya. ingin bertanya Kak, kalau manusia yang tidak mengenal Yesus itu apa masuk neraka atau gimana ya Kak? Kalau pencaraannya? Ya, mereka itu semua akan dihukum sesuai dengan Taurat yang ada di dalam hati mereka. Karena Tuhan Yesus itu menuliskan Taurat itu di dalam hati mereka. Di dalam Roma 2 ayat 14 dikatakan demikian. Mereka itu akan dihukum sesuai dengan Contohnya dia tinggal di hutan Kalimantan lah, di pedalaman yang tidak mengenal Yesus, apa dia masuk neraka juga? Iya, mereka akan dihakimi. Jadi mereka dihakimi itu sesuai dengan hak prerogatif Tuhan. Ya, coba kita baca dulu ya. Kak Nopi, bacakan dulu coba. Siap. Roma 2 dari ayat 14. Oke. Ini untuk orang-orang yang tidak mengenal Injil ya, tidak mengenal Yesus dan tidak mengenal Taurat. Oke. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Lanjut.
Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, itu. Jadi ada Taurat di dalam hati mereka, ya, yang kalau misalnya mereka melakukan dosa itu saling menuduh atau saling membela di hari penghakiman itu. Jadi Yesus itu akan menghakimi mereka semua. Contohnya lah, dia selama masa hidupnya itu baik dan bagus lah, tapi kebetulan dia tinggal di pedalaman tak mengenal dengan ajaran ini, tetap juga. Iya. Hukum Taurat itu akan membela dia, nurani dia itu akan saling membela bahwa dia ini berbuat baik, karena semua itu akan telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus itu tahu apa yang mereka lakukan, dan apabila perbuatan baik mereka lebih banyak dari perbuatan jahat mereka, mereka bisa diselamatkan. Karena ada Taurat di dalam diri mereka. Makanya orang yang tidak mengenal Yesus pun, yang tidak punya agama pun, ketika dia mencuri, ada Taurat di dalam hatinya yang membuat dia merasa bersalah. Kenapa? Karena menuduh. Taurat itu menuduh dia melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran akan hukum Taurat. Gitu kan tadi dikatakan di dalam hati mereka itu ada Taurat. Dituliskan Yesus kepada dua loh batu mereka. Sekalipun mereka tidak mengenal agama, tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Taurat, Taurat itu ditulis Yesus langsung di dalam hati nurani mereka. Gitu Bang. Ada lagi yang mau ditanya Bang? Ya menurut kakak itu adil. Padahal dia nggak mengenal loh, dia baik loh, seperti yang aku bilang tadi, dia baik. Kalau dikatakan tidak adil, itu justru keadilan Tuhan. Karena Yesus ini tahu siapa yang dia ciptakan. Semua manusia yang dia ciptakan itu, dia berikan perangkat Taurat di dalam dirinya. Itulah keadilan Tuhan. Justru dengan Tuhan Yesus itu menuliskan Taurat di dalam hati mereka, disitulah keadilan Tuhan. Makanya kalau ada orang yang tidak mengenal Yesus, ketika mereka membun-bun, hati nurani mereka itu akan mendebat mereka dan membuat mereka merasa bersalah. Gitu. Itulah keadilan Tuhan. Justru tidak adil itu kalau ada Tuhan menciptakan, tapi dia tidak memberikan Taurat di dalam hati manusia itu sendiri. Oke Kak, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Ayatnya itu di Roma 2 ayat 14, dari ayat 14 sampai 16 ya kan Opi ya? Ya, Roma 2 ayat 14 sampai 16. Oke, kita naikkan lagi ya. Santai aja yang di bawah, santai. Jangan rusuh ya Zi ya. Lo kalau misalnya mau rusuh mending di room temenmu aja. Roomnya Juma gitu ya. Halo 24 Dan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Tadi penasaran tuh yang kakak bilang Advent itu sesat ya? Iya, Advent itu ajaran baru. Terus sesatnya di mana? Bukannya mereka juga percaya Yesus ya sebagai Tuhan? Unitarian juga percaya Yesus, tapi mereka tidak menerima ajarannya para rasul. Mereka tidak melakukan ajarannya Yesus. Siapa saja yang tidak melakukan ajarannya Yesus, mereka itu adalah sesat. Bacakan Kak Nopi, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Oke. Orang Advent itu menerima nggak perintah Yesus untuk beribadah hari Minggu? Karena rasul-rasul itu beribadah memecahkan roti atau ekaristi hari Minggu. Kira-kira Advent melakukannya nggak? Enggak. Ya udah. Oke, Kalau mau dikeluarin banyak.
Oke, ada lagi Bang 24 yang mau ditanyakan. Itu aja sih, thank you ya. Ya, Tuhan memberkati. Shalom. Salam, salam, salam. Halo Kak. Ya, halo. Halo. Ya, Silakan. salam kenal Kak. Ya, Kak, saya Kristen. Saya mau tanya aja. Saya mau lanjut sama pembahasan yang tadi itu yang Kakak bahas di Roma tuh, yang berbicara orang bukan orang percaya. Yang tadi itu Kak, boleh nggak? Boleh, silakan. Oke. Itu sinkron nggak sih dengan Pengkhotbah 5 ayat 11 Kak? Bacakan aja. Ini Coba Nopi bisa bantu bacakan. Pengkhotbah 5 ayat 11 Kak. Oke, bentar ya. Sorry. Tunggu ya teman-teman yang udah tap-tap ya. Jangan lupa tetap tap-tap ya. Sama Oke, Pengkhotbah 5 ayat 11 ya. Iya, betul. Pengkhotbah 5 ayat 11. Ya. Sorry, Pengkhotbah 3. Oh. Sorry, ya. Oke, ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak. Oke. Ya, itu maksudku. Yang Tuhan memberikan kekekalan di hati mereka. Itu sinkron nggak Kak yang tadi Kak bahas? Nggak Soal nyambung. orang-orang udah diberikan Taurat. Nggak nyambung. Oh, nggak nyambung ya. Bukannya kalau Tuhan kan udah memberikan kekekalan, otomatis semua orang tuh walaupun dia ateis, dia apa, pasti dia ingin mencari Yang sesuatu yang dimaksudkan di dia tuhankan. pengkhotbah itu relate-nya itu atau paralelnya itu di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Oh, oke Kak. Kayak tadi saya pikirnya itu kayak sinkron aja gitu. Oh, ternyata enggak. Oke. Itu aja sih Kak. Thank you. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebenaran dan kebesaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.